Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat menikmati sukacita daripada Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kembali Tuhan berikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk kita dapat berjumpa kembali dalam bait yang kudus. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hati. Satu hal yang ada dalam kerinduan kita, kita mau senantiasa lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dengan senang hati
Tapi kenapa dia tetap bersuka cita? Belum tahu dia rahasianya, saudaraku. Karena kekuatan kita, sukacita kita bersumber daripada Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan asal. Amin. Haleluya. Sebentar kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Katakan, Yesus, kau kebenaran. Haleluya. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan.
memiliki tujuan hidup kami. Kami bangga karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sudah membawa kami dapat bersekutu kembali kepadamu. Siapakah kami Tuhan? Sehingga kami menjadi umat Allah. Karena itu biarlah ini kami janji kami Tuhan. Ini komitmen kami. Dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami akan selalu memandang kepadamu, menyembahmu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua. Mampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku yang setia. Urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar sebentar adalah firman yang datang dari ilham Roh Kudus, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya semua kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga ada sukacita, ada senyum yang terpancar dari wajah kita. Sekalipun saya tahu banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi, tetapi satu hal yang kita tahu, dunia apapun tidak dapat menjauhkan kita, apalagi memisahkan kita daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita, dan setia untuk menyertai kita. Mari saat ini kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali
Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menurut dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Kegagalan yang sangat menyakitkan berubah menjadi sukses yang sangat menakjubkan. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Satu malam mereka gagal, tidak menangkap apa-apa. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dalam beberapa menit kemudian, mereka, Alkitab berkata, sangat takjub. Karena keberhasilan yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita pengikut Kristus, ini harus kita paham bahwa tidak ada kata yang mengatakan sudah tidak ada harapan. Semua selalu ada harapan. Amin. Yang kita lihat di sini, Tuhan mengerti apa yang sedang dihadapi oleh Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, nelayan-nelayan yang sangat profesional. Dia tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dan Yesus menjumpai mereka. Satu hal yang kita lihat di sini, bahwa Yesus tidak langsung mengubah nasib mereka. Yesus tidak langsung mengambil alih masalah mereka. Dia tidak bertanya, "Semalaman ini sudah dapat apa?" Tetapi yang dia sampaikan adalah, "Sekarang aku mau pakai perahu itu. Maukah engkau melayani aku dalam segala keadaan apapun?" Dan ketika ternyata Petrus dan teman-temannya demikian rela, tulus melayani Yesus, membawa perahunya ditolakkan ke darat, lalu kemudian Yesus memakai perahu itu, dan Yesus bertindak untuk mengubah keadaan, mengubah kegagalan mereka menjadi sukses yang sangat
menakjubkan. Amin. Hari ini Tuhan mau rubah hidup kita. Tuhan mau menjadikan, mungkin selama ini kita merasa begitu berat masalah kita, begitu banyak kegagalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan mau yang pertama, agar kita memprioritaskan untuk melayani Dia. Amin. Nah, niat kita ini harus menjadi komitmen kita. Kunyatakan janjiku. Dunia tidak dapat menjauhkan aku daripada. Dunia tidak dapat memisahkan aku daripada. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap memuji Tuhan. Amin. Ini saudara yang Tuhan harapkan. Dan ketika sudah Tuhan lihat bahwa kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, mau melayani Tuhan dalam segala keadaan, mau menyembah Tuhan dalam segala situasi, Tuhan begitu mudah untuk merubah keadaan yang sangat buruk menjadi sesuatu yang sangat indah. Amin. Ini saudara. Seringkali banyak orang, termasuk orang Kristen, maunya hanya mau memuji Tuhan ketika semua berjalan dengan baik. Dan ini yang dialami oleh istri Ayub. Istri Ayub itu mau menyembah Tuhan, setia sama Tuhan ketika semua berjalan dengan lancar. Ketika Ayub sedang mengalami kemajuan, tetapi di saat Tuhan izinkan, semuanya diambil daripadanya. Sampai Ayub pun juga sakit. Apa yang terjadi? Dia katakan, sudah kutuki alammu dan matilah. Dia berkata kepada Ayub, kutukilah alammu dan biarlah engkau mati. Enggak ada harapan lagi. Tetapi kita belajar daripada Ayub. Ayub tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Ketika ia berkelimpahan, dia hidup saleh, takut akan Tuhan, setiap hari mempersembahkan korban kepada Allah. Juga untuk anak-anaknya dikatakan, jangan-jangan mereka sudah berbuat dosa. Dan ketika Ayub sedang mengalami ujian yang begitu dahsyat, dia dapat menunjukkan imannya. Dia dapat mempermalukan iblis. Dia menjadi kebanggaan Tuhan dan berkata bahwa segala sesuatu daripada Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah namamu. Dia berkata kepada istrinya, hai kamu seperti orang gila, perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik saja, tidak siap untuk menerima masa-masa sulit? Apakah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, hanya di saat semua berjalan baik, sementara kita langsung meninggalkan Tuhan di saat keadaan sulit? Tuhan tidak mau kita menyembah Dia karena berkat-Nya, tapi Tuhan mau kita menyembah Dia karena pribadi-Nya yang sangat baik. Amin. Inilah kita lihat saudaraku dalam kisah ini, Tuhan tidak langsung menanyakan atau menyelesaikan masalah daripada Petrus atau Simon Petrus dan kawan-kawan. Yesus tahu mereka gagal. Yesus tahu mereka sedang sedih. Tetapi Yesus bertanya kepadanya sekarang, aku mau memakai perahu. Maukah engkau melayani aku di saat engkau sedang mengalami kegalauan? Maukah engkau datang kepadaku dan tetap melayaniku di saat keadaan hatimu, di saat keadaan ekonomimu sedang menghadapi masa-masa yang sulit? Ternyata luar biasa. Simon Petrus tanpa komentar, dia menyerahkan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini yang pertama yang Tuhan tanya hari ini. Banyak orang saat ini sedang mengalami banyak krisis resesi, ya. Tapi saya bersyukur jemaah semua tetap resepsi. Amin. Terbukti semua wajahnya seri-seri, sehat-sehat. Ibu gembala pakai bajunya sudah, loh kok jadi sempit katanya. Ternyata semakin diberkati. Iya. Yang tadinya agak hitam-hitam sekarang semakin
putih. Soalnya di rumah saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh fokus kepada masalah kita. Kita tidak boleh fokus kepada persoalan kita. Karena ketika kita fokus kepada masalah kita, kita secara alami sedang berjalan untuk masuk dalam masalah ini. Karena secara alami, sesuatu apa yang menjadi fokus pikiran kita, kita sedang berjalan ke arah kemana fokus pikiran kita. Jadi kalau kita fokus mengatakan Tuhan itu baik, keadaan yang akan saya hadapi adalah keadaan yang baik, fokus kita kepada hal-hal yang baik, berarti kita sedang berjalan ke arah hal-hal yang baik dan kita akan menemukan hal-hal yang baik. Tapi kalau fokus kita hanya berpikir, oh besok ini sudah nggak tahu lagi ini, pasti saya mengalami kebangkrutan, mengalami kehancuran, maka fokus pikiran kita kepada situ, maka kita akan sampai kepada kemelaratan dan kehancuran. Nah, itu sebabnya hari ini Tuhan mau mengajak Petrus supaya jangan fokus kepada kegagalan, jangan fokus kepada masalahnya. Sekarang sibuklah engkau melayani Tuhan, sibuklah menyembah Tuhan, sibuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sibuk menyembah Tuhan, sibuk melayani Tuhan, maka Tuhan juga sibuk memikirkan kehidupan kita, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi. Itu langkah pertama. Di masa-masa pandemi ini, sibuklah menyembah Tuhan, sibuklah melayani Tuhan, sibukkan pikiran memikirkan perkara-perkara yang dapat menenangkan hati Tuhan. Lalu yang kita lihat yang kedua, Tuhan akhirnya ikut memperhatikan kebutuhan mereka. Setelah Tuhan memakai perahu daripada Simon Petrus, sekarang Tuhan berkata, sekarang giliran engkau sudah melayaniku, maka aku sekarang mau melayanimu. Tolakkanlah perahumu ke arah yang lebih dalam dan lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. Saudara perhatikan, di saat itu ada kalimat yang dikatakan oleh Simon. Dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Koma. Banyak sekali kita kan ini titik. Sepanjang malam saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya sudah bekerja keras, saya sudah coba, tapi tetap gagal. Namun Simon mengerti siapa yang dihadapinya, siapa yang sedang berbicara kepadanya. Dia tidak titik sedang, tapi koma. Dikatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Haleluya. Ketaatan itu akan menciptakan mujizat. Luar biasa, saudara. Kita tetap taat. Simon berkata, memang ini tidak lazim menangkap ikan itu, saya kan seorang nelayan profesional yang sudah saya terima daripada keturunan atau ini diwariskan dari orang tua saya. Ini adalah pekerjaan saya dan sejak dahulu, bahwa sepanjang malam kita bisa menebarkan jalan dan dapat ikan. Ini sudah siang dan sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Tetapi ia tahu siapa yang sedang berfirman kepadanya. Tetapi kata engkau yang berbicara, engkau yang menyuruhnya, karena ini firman Tuhan, aku akan taat dan aku akan melakukannya. Amin. Haleluya. Ini saudara yang harus kita miliki. Ketaatan kepada firman Tuhan tidak boleh ditawar. Jangan lebih mengandalkan logika kita daripada ketaatan, daripada perintah Tuhan, dan menunjukkan bahwa kita percaya kepada-Nya, kita beriman kepada Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh Abraham. Abraham tidak pakai logikanya ketika berhadapan dengan Tuhan. Dia pakai hatinya, taat sama Tuhan, persembahkan itu Ishak. Dia tidak berdebat. Padahal Tuhan bilang begini, bahwa melalui Ishak inilah keturunanmu akan seperti bintang di langit,
seperti pasir di tepi pantai. Seperti itu nanti banyak bertemu melalui siapa? Ishak. Tapi sekarang Tuhan katakan persembahkan menjadi korban apa? Makanan. Seharusnya Abraham bisa berdialog atau bisa berdebat dengan Tuhan. Tuhan gimana sih? Kok nggak konsisten? Kalau sudah saya persembahkan menjadi korban bakaran, mana janjimu bahwa dia akan menjadi penerus keturunanku? Ishak inilah nanti akan membuat janji Tuhan digenapi bahwa keturunanku akan seperti pasir banyaknya, seperti bintang banyaknya. Tapi saudara, ketika ia berhadapan dengan Tuhan, Abraham berkata, siap, aku akan melakukannya, karena aku tahu bahwa engkau yang sudah berfirman pasti akan mengenapi. Kalau hari ini ku korbankan menjadi korban bakaran, engkau tidak akan pernah berubah firman-Mu, sehingga engkau juga akan mampu membangkitkan dia, sehingga lewat Ishak ini juga akan menjadi begitu banyak keturunanku dan akan lahir bangsa-bangsa. Amin saudara. Ini saudara, dia tidak begitu berdebat, dia tahu ketika Tuhan berfirman hanya ada kalimat amin, saya percaya. Dan ini yang dilakukan oleh Simon. Mari hari ini kita belajar taat kepada firman. Kita tidak hanya taat ketika firman itu menenangkan hati kita, oh ini cocok bagi saya. Ya, banyak kan di gereja begitu, ketika dengan khotbah ini agak cocok dengan apa yang dialami suami istri kan, lalu suaminya mengatakan dicolek istrinya, ingat firman Tuhan itu cocok untuk kamu. Ya, ketika agak mengenai kepada tentang tanggung jawab suami, istri mengatakan itu cocok untuk kamu. Harusnya kita katakan ini cocok untuk saya. Amin. Ini firman untuk saya, bukan untuk kamu, tapi untuk saya. Karena ternyata ketaatan itu mengubah keadaan saudara. Ketika dia sudah taat dan setelah mereka melakukannya, perhatikan. Setelah mereka melakukannya, jadi mujizat terjadi setelah kita melakukan firman Tuhan. Amin. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Wih, dahsyat. Kalau kita mulai melakukan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan mengubah kegagalan yang menyakitkan menjadi sukses yang menakjubkan. Haleluya. Sepanjang malam mereka melemparkan jala berusaha menangkap ikan, hasilnya nihil. No. Tetapi setelah mereka taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka jala yang sepalaman itu, jala yang sama, danau yang sama, tempat mereka melemparkan jala, ternyata sekarang berubah menjadi sumber berkat yang luar biasa. Ditarik saudara, dan hasilnya membuat mereka sangat takjub. Dua-dua perahu itu penuh dengan ikan. Hampir apa tadi? Hampir tenggelam. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala isinya. Ini yang harus kita miliki. Jangan pernah putus asa dan berkata, aduh saya sudah mencobanya, saya sudah sampai umur begini, saya belum melihat apa-apa. Jangan. Tetap yang pertama, prioritaskan Tuhan. Layani Tuhan dalam segala situasi. Jangan pernah menjadi lemah. Harus tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Jangan tanya Tuhan, kapan Tuhan? Kok nasibku begini terus Tuhan? Jangan tanya. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah tetap melayani Tuhan. Itu urusan kita. Tetap menyembah Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Adalah tanggung jawab Tuhan. Akan memperhatikan kita. Tiba waktunya Tuhan memerintahkan kepada kita, lakukan ini. Jangan bilang sudah melakukan terus menerus, tetapi ternyata pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh karena ketaatan itu menghasilkan hal yang luar biasa. Karena Tuhanlah sumber berkat itu. Itu yang pertama, yang kedua kita lihat. Dan yang ketiga,
Yang kita perhatikan di sini, ternyata orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia ketika melihat berkat itu bukan langsung pergi menikmati berkatnya, tetapi dia justru begitu merasa tidak layak menerima berkat itu. Dia begitu menghormati Tuhan. Perhatikan sekarang, banyak orang yang sedang diberkati langsung, mari kita menikmati berkat ini. Dendam sama kemiskinan. Banyak orang dendam kemiskinan. Dulu saya nggak bisa makan daging, sekarang akan makan daging terus. Kenapa? Karena sekarang saya sudah diberkati. Nggak boleh. Dulu saya nggak bisa kemana-mana, sekarang akan pergi kemana-mana. Kenapa? Karena saya sudah diberkati sekarang. Lihat dah. Simon Petrus setelah diberkati. Perhatikan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang dilihat Petrus sekarang? Bahwa berkat berlimpah. Perahu mereka penuh dengan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Dia merasa tidak layak. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Amin. Setiap hari kita selalu harus takjub dan berkata, siapa aku Tuhan? Begitu engkau mengasihiku, begitu engkau memperhatikanku, siapa aku Tuhan? Begitu engkau memelihara hidup. Ada teman-teman kita yang sudah pergi duluan. Mereka bukan orang-orang yang miskin, tapi orang-orang yang hebat-hebat juga. Tapi waktunya sudah selesai. Mereka menyelesaikan pertandingan. Dan kita hari ini masih harus berjuang. Kita harus katakan, siapa aku Tuhan? Ada rasa takjub yang luar biasa kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Ya, dengar. Bukan kepada berkat. Kepada Tuhan sumber berkat itu begitu takjub, saudara. Sehingga dikatakan, aku tidak layak. Siapakah aku ini? Hampir sama seperti Jairus, ya, bukan ini. Perwira di Kapernaum yang mengatakan, saya tidak layak menerima engkau. Karena apa? Karena rasa takjubnya kepada Tuhan. Demikianlah Simon Petrus. Saya percaya kalau kita mengenal akan Tuhan itu, mengerti akan hebatnya Dia, setiap hari kita akan takjub. Kita tidak akan berani membanggakan diri kita seolah-olah kita bisa tanpa Dia. Kita tidak akan berani menyombongkan diri kita seolah-olah kita lebih hebat daripada yang lain. Tapi kita akan katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku orang berdosa. Tapi engkau mau mengunjungi aku, mau memberkati aku, mau memakai aku. Kalau ini yang ada sikap kita selalu takjub sama Tuhan. Ketika kita diberkati, kita lebih takjub lagi, saudara. Tidak sibuk dengan berkat Tuhan, tapi harus sibuk dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah sibuk dengan berkat Tuhan, tapi sibuklah dengan Tuhan. Banyak orang kan sibuk dengan berkat Tuhan, kurang waktu untuk Tuhan. Kalau di sini semua kita sibuk dengan Tuhan. Ya, tapi jangan karena belum banyak yang diberkati luar biasa kan begitu kan. Nah, sekalipun kita sudah diberkati dengan luar biasa, kita harus sibuk dengan Dia datang menyembah. Dan saat itu, saudara, semua takjub. Ketika kita mau seperti Tuhan mau angkat kita. Selagi semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita rendah hati, semakin kita takjub kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati kita. Amin. Tuhan tidak akan berhenti mengangkat kita. Sehingga Tuhan berkata kepada Yesus, mengatakan kepada Simon, jangan takut. Engkau sekarang bukan harap mencari ikan lagi. Karena ikan 1 kilo berapalah harganya. Tetapi sekarang engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih hebat, yang begitu dahsyat. Menjadi pencala manusia. Amin. Pekerjaanmu menjadi pekerjaan yang jauh lebih terhormat. Saudara ini kasih Tuhan. Dan mereka meninggalkan segala-galanya dan pergi mengikut Yesus. Ini perlu kita pahami. Bagaimana Tuhan mau mengangkat kita.
Sekali lagi, Tuhan sedang mencari orang-orang kepercayaannya untuk dipercayakan harta kekayaan miliknya. Dan orang itu siapa? Adalah orang yang pertama, yang selalu mau melayani Tuhan dalam segala situasi. Dia tak melayani Tuhan dengan tulus ketika ia dalam keadaan gagal, ketika ia dalam keadaan tidak punya apa-apa, ketika semua apa yang didoakan belum terjawab, dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Ketika usahanya sedang bangkrut, dia tetap melayani Tuhan, memberikan apa yang ada padanya untuk dipakai itu. Itu yang pertama, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tetap taat. Karena Engkau yang memerintahkan, ya Tuhan, aku siap. Apapun yang Kau perintahkan Tuhan, aku siap. Ini yang kedua, saudara, yang menjadi orang yang ingin menjadi kepercayaan Tuhan. Apapun yang Kau perintahkan. Logika aku taruh di belakang. Sepanjang malam aku sudah berusaha, semuanya usahaku gagal, tetapi karena Engkau memerintahkan, karena itu firman Tuhan aku lakukan. Aku tidak mau berdebat dengan Tuhan. Lalu dilakukan, saudara. Saat dilakukan, mujizat terjadi. Tetap taat. Hidup manusia itu adalah hidup dalam ujian. Tidak akan mungkin kita lepas daripada ujian. Ujian pencobaan. Saudara, di Taman Eden itu, jangan saudara pikir itu taman yang begitu nyaman gitu, yang lepas daripada apa. Di sana ada iblis, yaitu ular. Lalu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, dan ada kebebasan manusia. Ada ujian. Ujian kita. Bagaimana supaya manusia dapat terus menyembah Tuhan dalam segala situasi, dan ternyata ada yang gagal. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Amin. Karena memang kita diciptakan Tuhan sebagai seorang pemenang. Tadi saya sampaikan khotbah di Geraha bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk penakluk. Karena perintah yang pertama disampaikan Tuhan kepada Adam, penuhi bumi dan taklukkan. Manusia diberikan otoritas, diberikan kelengkapan untuk bisa menjadi penakluk. Dan kita harus bisa menaklukkan. Tidak boleh kita kalah. Karena kita memang dirancang untuk menjadi pemenang. Amin. Kita dirancang untuk menjadi pemenang. Jadi karena itu kita belajar taat. Taat kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan ubah kegagalan yang sangat menyakitkan menjadi sukses yang sangat menakjubkan. Dan yang ketiga, ketika engkau sudah diberkati, ketika berkat itu membuat engkau begitu takjub, jangan berhenti hanya ingin menikmati berkat, tapi sibuklah dengan Tuhan. Katakan, siapakah aku Tuhan? Sujud di hadapan Tuhan ketika kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Siapa aku ini Tuhan? Pergi daripada aku karena aku ini orang berdosa. Haleluya, ini orang kepercayaan Tuhan. Jangan pernah kita hanya menikmati berkat, tapi nikmati Tuhan. Jangan sibuk dengan berkat, sibuklah dengan Tuhan sumber berkat. Dan Tuhan akan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Lihatlah Tuhan katakan, sekarang engkau masuk kepada kemuliaan yang lebih besar. Bukan lagi penjala manusia, penjala ikan, tetapi berubah menjadi penjala manusia. Amin. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat engkau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan.
firman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan hari bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Saudara, jangan tanya kenapa Tuhan belum mengubah keadaan yang sedang saya hadapi saat ini. Jika Tuhan belum mengubahnya, doa belum dijawab, yang Tuhan mau, yang pertama tetap engkau melayani. Di tengah-tengah kesulitan yang kau hadapi, di tengah-tengah kegagalan yang kau alami, di tengah-tengah kegalauan yang sedang menimpa, tetap layani Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Dan di saat engkau sudah melayani, Tuhan akan melayani. Belajarlah taat, taat. Karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang memerintahkannya, aku akan melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami takjub akan Tuhan. Kami bukan takjub akan berkat itu, karena engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang layak ditakjub. Bagi Tuhan tak ada yang. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dalam nama Yesus Kristus, biar saat ini kami semua yang mendengar firman Tuhan boleh tetap percaya dan yakin dalam segala situasi apapun. Tuhan dapat mengubah kegagalan yang menyakitkan menjadi sukses yang sangat menakjubkan. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini apapun yang menjadi pergumulan kami belajar melayani Tuhan, dan kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang berlimpah bagi kami. Dalam nama Yesus, apapun masalahmu hari ini, Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengerti keadaanmu, Tuhan peduli kepadamu, dan Dia mau mengangkat engkau karena tetaplah dekat dengan Dia. Dalam nama Yesus, hamba berhenti berbicara. Kekasih Tuhan arahkan hatimu kepadanya. Pulanglah, bawalah segala berkat-Nya. Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkati ekonomimu, diberkatilah sandang panganmu, keluargamu tetap alam berkat Tuhan. Anak cucumu perkasa di bumi, diberkatilah kesehatanmu, dijaga dan dilindungi engkau dari segala sakit penyakit. Dari virus COVID-19 engkau dijauhkan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa